Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanifah Rizky Stiani, NIM STE 2022022745. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal ketiga saya yang berjudul Implementasi Metode Scrum dalam Pengembangan Sistem Mobile untuk Taking Order Copy. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem mobile untuk taking order kopi berbasis aplikasi. Yang kedua, memperluas pasar petani kopi di Kabupaten Temanggung. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi distribusi dan transaksi kopi. Di sini dijelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan solusi digital yang memudahkan transaksi kopi dan memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi distribusi kopi melalui aplikasi mobile. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang diambil. Di sini ada yang pertama, pendekatan yang diambil adalah kualitatif dan literatur. Yang kedua, platform pengembangan yaitu kodular. Selanjutnya ada tahapan utama dari metodologi penelitian ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang kedua, identifikasi masalah. Lalu ada analisis kebutuhan, dan yang terakhir perancangan backlog dan sprint. Di sini dijelaskan bahwa metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur untuk memahami kebutuhan, serta platform kodular untuk pengembangan aplikasi. Tahapan metodologi meliputi proses pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan sprint, dan evaluasi sistem. Selanjutnya ada implementasi Scrum. Yang pertama ada pendekatan iteratif dan sistematis. Yang kedua, fokus pada pengembangan fitur utama secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan kolaborasi tim dan evaluasi berkelanjutan. Dijelaskan bahwa Scrum ini digunakan sebagai metodologi pengembangan yang memungkinkan proses iteratif, sehingga fitur dapat dikembangkan secara bertahap dan disesuaikan berdasarkan feedback pengguna. Selanjutnya di sini ada hasil pengembangan sistem. Yang pertama, sistem mobile untuk pemesanan kopi. Yang kedua, fitur utamanya yaitu ada keranjang pesanan. Yang kedua, manajemen menu, terus ada laporan penjualan, serta manajemen pengguna. Yang ketiga, ada hasil selama 3 sprint, yaitu yang pertama ada tampilan daftar menu, yang kedua ada laporan penjualan dan stok, yang ketiga ada fitur admin. Hasil pengembangan sistem. Dijelaskan bahwa hasil pengembangan sistem ini mencakup fitur utama yang mendukung proses pemesanan dan pengelolaan data, serta bahwa 3 sprint, dan fitur-fitur tersebut itu diimplementasikan dan diuji. Selanjutnya ada pengembangan sistem shelter dan kedai kopi. Yang pertama ada perencanaan aplikasi berbasis Scrum. Yang kedua, estimasi backlog dan sprint planning. Yang ketiga ada fitur utama nih. Di sini fitur utamanya itu ada pengelolaan pesanan, yang kedua manajemen menu dan laporan penjualan, yang ketiga pengujian fitur. Dijelaskan bahwa pengembangan sistem shelter dan kedai kopi mengikuti proses Scrum, termasuk pembuatan backlog dan perencanaan sprint, sehingga pengujian ini juga fiturnya itu untuk memastikan kualitas dari sistem tersebut. Selanjutnya ada pengembangan sistem pemesanan kopi UMKM. Yang pertama, pembuatan backlog produk, yaitu ada login,
pengelolaan data, dan pemesanan. Yang kedua itu ada perencanaan sprint, desain UML, UI, database, dan pengujian. Yang ketiga ada tujuan pengembangan sistem untuk UMKM, yaitu tujuannya untuk membantu UMKM kopi pipa mengelola pemasaran dan proses pemesanan secara efisien. Dijelaskan sedikit ya bahwa sistem ini itu dirancang untuk mendukung UMKM kopi pipa dalam mengelola pemasaran dan proses pemesanan melalui fitur yang terstruktur dan pengembangan secara bertahap. Selanjutnya ada manfaat dan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, membantu UMKM kopi mengatasi kendala pemasaran dan kebutuhan yang berubah. Yang kedua, sistem yang dapat disesuaikan melalui evaluasi pengguna. Yang ketiga, potensi pengembangan fitur lebih lengkap dan optimalisasi sistem di masa depan. Manfaat dan kesimpulan ini bisa dijelaskan itu bahwa penerapan Scrum memberikan manfaat berupa sistem yang fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna, serta membuka peluang fitur itu lebih lengkap di masa depan. Selanjutnya ada part saran dan rekomendasi teman-teman. Yang pertama itu ada pengembangan fitur lebih lengkap. Yang kedua, optimalisasi sistem untuk pengguna dan bisnis. Yang ketiga, ada penelitian lanjutan untuk pengujian di lapangan. Nah, di sini itu jelas sudah dijelaskan rekomendasinya ya. Ini agar pengembangannya itu fiturnya biar lebih lengkap, dan penelitian ini yang nantinya akan dilanjutkan untuk pengujian di lapangan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada penutup ya. Kesimpulan dari presentasi saya ini bahwa Scrum itu efektif dalam pengembangan sistem mobile kopi. Ya, begitu saja ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.